Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ja'ala siyama ba'da arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumina hadza ila yaumil ziham. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Ihtiyat Yasi dimanapun Anda sekarang berada. Pertama, semoga Allah tetap memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikan kewajiban puasa ini sampai yang terakhir nanti. Amin. Kemudian kesempatan Ramadan di mana di dalamnya terkabulnya segala macam doa, maka semoga orang tua kita, guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah lebih dahulu menghadap ke hadiratnya, semoga kesalahannya, kehilafannya diampuni dan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu. Kemudian berikutnya barangkali masih ada di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan anggota kita, para santri atau santriwati yang hingga hari ini masih menderita sakit. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, yang dengannya mereka bisa berbahagia bersama kita. Kemudian mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin. Santriwan, santriwati yang saya hormati, puasa hingga hari ini sudah memasuki hari keempat. Berarti kita akan mendapat 4 hari. Jangan salah bilang, kadang-kadang ada yang salah ucap. Puasanya baru dapat 1 hari, bilang kurang setengah lekor are. Itu keliru. Bukan kurang setengah lekor are. Baru dapat 1, baru dapat 2, baru dapat 3, hari ini baru dapat 4. Kalau puasa kita nanti lengkap berarti kurang, masih 26 hari. Kalau 30 kalau lengkap, karena hari ini hari keempat, berarti kita masih luang 4. Ini kurang. Kalau kurang itu kurang 5, baru bilang kurang. Baru dimulai sudah kurang. Berarti luang 4. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para santri yang saya hormati, saya tidak seuzon kepada Anda semua. Sebelum Ramadan masuk, insya Allah tidak semuanya bisa bangun malam. Tapi Ramadan masuk, insya Allah tidak ada satupun yang tidak bangun malam. Untuk apa? Untuk makan sahur. Nah, kalau begitu berarti lebih penting bangun untuk makan sahur daripada bangun untuk sholat malam. Nah, tapi karena bulan puasa adalah bulan latihan, bulan training center, pusat latihan, ya mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita jalani sekarang ini, yang di dalamnya kita mumpung membangun malam, mari kesempatan emas yang Allah berikan pada kita sesudah kita makan sahur atau sebelum kita makan sahur,
sambil lalu menunggu tibanya saat subuh, kita gunakan untuk sholat tahajud. Ya. Mumpung bangun malam. Ya. Kenapa? Fadilahnya yang luar biasa. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu Allah berfirman dalam Al-Quran. Yang terjemahan bebasnya, orang yang suka sholat tahajud pasti posisi hidupnya akan terpuji sebagai apapun. Sebagai suami, insya Allah suami terpuji. Sebagai istri akan menjadi istri terpuji. Sebagai santri terpuji. Sebagai anak terpuji. Sebagai atasan terpuji. Sebagai bawahan terpuji. Dan begitu seterusnya. Insya Allah dengan tahajud yang kita laksanakan menjadikan kita terpuji dunia dan akhirat. Selebihnya Nabi sendiri pernah mengatakan terkait dengan kita melaksanakan sholat tahajud ini. Nabi pernah bersabda, man sholla fil lail, barang siapa sholat di malam hari, wa ahsana sholat, dan dia melaksanakan sholatnya dengan bagus, khusyuk, tumakninah, maka kalau itu yang kita laksanakan, kata Rasul, akramahullahu ta'ala bitis'ati asya'ah, Allah akan memuliakannya dengan 9 keistimewaan. Dengan sholat tahajud, 9 keistimewaan akan Allah berikan kepada kita yang tahajud. Khamsatin fid dunya, yang 5 akan Allah berikan di dunia. Wa arba'atin fil akhirah, dan yang 4 akan Allah berikan besok di alam akhirat. Ya. Al-khamsatul lati fid dunya, 5 keistimewaan yang akan Allah berikan di dunia. Yang pertama adalah yahfaduhullahu minal afat, akan dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya, segala macam penyakit, segala macam musibah. Khususnya yang sekarang lagi marak di dunia, ya, COVID-19, ya, virus corona, ya. Ya, mudah-mudahan dengan berkah kita mengamalkan salat tahajud, qiyamul lail, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya, dari segala macam wabah, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita suka salat tahajud, wa yadharu asarut ta'ati fi wajhihi, akan tampak bekas taatnya di wajahnya. Artinya apa? Tidak harus berwarna hitam, tidak. Itu bukan jaminan. Tapi yang terpenting, insya Allah dengan tahajud yang kita laksanakan, yang dikatakan tampak di sini bekas taatnya, artinya insya Allah akan disenangi oleh orang. Bergaul dengan siapapun insya Allah, ya, dia akan bagus. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbuhu qulubu ibadis sholihin, akan dicintai oleh hati-hati orang-orang hamba-hamba yang soleh. Orang yang suka tahajud akan dicintai, akan disukai, akan disenangi oleh hati hamba-hamba yang soleh. Wannas yajma'in, dan insya Allah juga dicintai, disenangi oleh seluruh manusia. Insya Allah simpati kepadanya. Oleh karenanya mari mensangkan apa ada. Sangka itu tidak pilih orang. Malas itu tidak pilih orang. Tidak pandang kiai, tidak pandang santri, tidak pandang orang tua, tidak pandang anak, semuanya malas, bosan. Tapi kita harus suka memaksa, ya, untuk ini, ya, insya Allah. Ya. Jangan khawatir ananda semuanya, kalau ananda sekarang masih santri atau santriwati, kalau nanti ke depan
hidupmu ingin enak, ingin bahagia, ingin sukses, mumpung hari ini masih ada di pondok, cobalah gunakan kesempatan emas Anda ketika di pondok. Mintalah apa yang kau inginkan. Insya Allah nanti berbuah. Insya Allah nanti akan terkabul. Apalagi Ramadan. Insya Allah. Ya, buktinya banyak. Buktinya banyak. Ya, tidak usah disebutkan satu persatu. Tapi pasti terjadi itu. Ini yang kedua. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang suka tahajud. Wa yantiqu lisanuhu bil hikmah. Ya. Insya Allah ucapan orang-orang yang suka tahajud itu penuh hikmah, bijaksana, ya, bijaksana, tidak sembarangan bicara, hati-hati, ya, selalu dia merendahkan diri, insya Allah begitu, menganggap orang lain lebih hebat dari dirinya dan atau menganggap dirinya lebih banyak dosa daripada orang lain. Itulah orang yang suka sholat tahajud, ucapannya hikmah, bijaksana. Kemudian yang kelima, yang di dunia, wa yaj'aluhu hakiman, Allah akan jadikan dia menjadi orang yang hakim, yang mengerti, yang cepat paham. Insya Allah dengan tahajud yang Ananda laksanakan, insya Allah pelajaran apa saja, kalau betul-betul Anda menekuninya, akan paham, akan mengerti dengan sendirinya. Jangan bosan. Orang tua saya bilang, dan ini sudah sering saya sampaikan pada Ananda, mun lo ngerti sekalian, mari baca sampai dukaleh. Dukaleh kilo ngerti, telo kaleh. Telo kali lo ngerti, 4 kali. 4 kali belum paham, 5 kali. Maksimal kata orang tua saya, Abah almarhum, 10 kali. Kalau dibaca sampai 10 kali masih belum paham juga, maaf ini kata abah saya, taruh kitabmu, taruh bukumu, kemudian cari rencing yang besar, cari arit, kemudian ngelangarik ke talo, lalu mulai mau bu sape, mau bumbi, masya Allah. Ini dulu yang diucapkan orang tua pada saya dan kawan-kawan ketika itu sama-sama belajar di tingkat sanawiyah atau muallimin waktu dulu. Ini 5 hal yang akan Allah berikan kepada hambanya atau kita yang suka melaksanakan sholat tahajud. Kemudian 4 yang di akhirat, ya. Wal arba'atul lati fil akhirah. Adapun 4 yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Yang pertama, yuhsyaru minal qabri abyadal wajhi. Besok orang yang suka tahajud akan dikumpulkan di padang mahsyar, wajahnya mencorong, wajahnya putih, beda dengan yang lain, berseri-seri, ceria. Barokah kita melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, wa yaisaru alaihil hisab. Hisabnya, kalau dalam bahasa sekarang, sidangnya besok akan mudah, tidak bertele-tele. Berkah kita laksanakan sholat tahajud. Sidang besok di akhirat dengan sidang sekarang, teknisnya sama, tidak ada beda. Kalau sidang di dunia ini ada hakim, ada jaksa, ada pembela, ada terdakwa, dan ada saksi, maka besok di alam akhirat pun sama, ada hakim, jaksa, pembela, terdakwa, dan saksi. Bedanya apa? Ada bedanya. Kalau di akhirat hakimnya hakim tunggal, tidak pakai anggota-anggotaan. Allah langsung yang menjadi hakim. Jaksanya adalah para malaikat. Pembelanya adalah para nabi, khususnya Nabi Muhammad, Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdakwanya siapa? Kita semuanya, para manusia dan jin. Saksinya siapa? Saksinya ada 2. Ada yang saksi malaikat yang selalu memonitor apa yang kita laksanakan, sekaligus badan kita sendiri akan menjadi saksi kepada perbuatan kita sendiri. Akan kemana kita lari kalau sudah badannya sendiri yang menyaksikan, apalagi ada malaikat. Ini besok sama.
Kalau hari ini mungkin maaf hakim bisa jadi memanipulasi fakta, ya, memutarbalikkan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu mungkin terjadi kalau di dunia. Tapi besok yang salah pasti salah, yang benar pasti benar. Tidak ada satupun yang tertinggal. Kebaikan sekecil apapun pasti akan muncul. Kejelekan sekecil apapun pasti juga muncul. Ini. Oleh karenanya para ananda semuanya, mumpung masih ada kesempatan, kalau kita merasa terlanjur berbuat salah, cobalah segera bertaubat. Ini kesempatan emas Allah berikan di bulan Ramadan. Perbanyak ya, membaca istighfar, membaca salawat. Kemudian yang ketiga, wa yamurru ala sirati kalbarkil khatib. Orang yang suka tahajud besok akan lintas di jembatan yang amat sangat berbahaya, ya, cepat sekali bagaikan petir menyambar. Lap-kelap, begitu cepatnya. Ini barakah kita melaksanakan sholat tahajud, di mana maaf jembatannya ini konon ya, diceritakan ya, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut sehelai. Kalau tidak Allah lindungi, begitu injakan kaki, dari kaki pecah dengan halus pecahnya sampai ke kepala. Subhanallah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah ya, barakah kita melaksanakan sholat tahajud. Yang terakhir, wa yu'ta kitabuhu biyaminihi yaumal qiyamah. Kitabnya, rapot kita, karena masing-masing kita pasti punya rapot nanti, akan Allah terimakan kepada kita yang suka sholat tahajud melalui tangan kanan. Ciri-ciri orang akan berbahagia di akhirat nanti apabila rapotnya diterimakan dan bisa menerima melalui tangan kanan. Maaf, kalau Allah takdirkan kita menjadi orang celaka, tangan kanan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa kulit, sebisa sekacer. Nah, tanda-tanda celaka atau nasib sial, sengsara di akhirat apabila rapot yang akan Allah berikan kepada kita diterima oleh kita dan melalui tangan kiri. Na'udzubillah, di tanda-tanda celaka di akhirat nantinya. Ya, mudah-mudahan semua santri Al-Ihtiyat Yasi Sukolilo Bangkalan ya, Allah selamatkan dan Allah jadikan semuanya santri yang soleh solihah, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru, dan juga berbakti kepada bangsa negara, lebih-lebih menjadi santriwan santriwati yang suka sujud sembah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barangkali untuk sementara sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.